Selamat malam Bapak Ibu, apa kabarnya malam hari ini? Perkenalkan saya Rara dari bagian marketing Brands Jakarta Brands. Malam hari ini adalah seminar webinar kita yang keempat dan ini adalah pertama kalinya seminar training kesehatan produk yang kita live secara online. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena kita kan dalam beberapa hari ini akan menyambut bulan suci Ramadan bagi yang merayakan umat Islam. Nah, kita akan belajar dari trainer yang sudah tidak asing lagi tentunya. Semua juga sudah tahu siapa trainer tersebut. Nah, kita akan belajar nih bersama trainer kita pada malam hari ini bagaimana tip dan trik selama bulan puasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut orang yang sangat luar biasa dengan tepuk tangan yang meriah. Oke. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Oke. Nah, kalau boleh tahu siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang nanti sebentar lagi menjalankan ibadah di bulan puasa? Ada? Oh, oke, baik. Hampir semuanya ya. Nah, kira-kira kalau menurut Anda di bulan puasa itu kondisi atau masalah kesehatan yang sering dihadapi apa kira-kira? Lapar, Pak. Oh, oke. Lapar. Oke, kalau nggak lapar nggak usah puasa, Pak ya. Kalau nggak mau lapar nggak usah puasa. Oke. Ada lagi? Ya, betul. Masalah dengan lambung ya, pencernaan, sakit mah. Oke. Apa lagi kira-kira? Ya, kondisi fisik lemah. Oh ya, oke. Jadi kurang fit lah. Oh iya Pak, betul. Ada lagi kira-kira yang lainnya? Hah? Suka ngantuk? Oh ya, oke, baik. Oke, baik. Ada lagi kira-kira? Ya, ada lagi kira-kira yang lainnya? Ya? Staminanya kurang, ya, menurun. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang dihadapi? Ya nggak harus Anda sih, mungkin orang-orang di sekitar Anda. Ya, BAB-nya kurang lancar. Oke, baik. Ada lagi nggak kira-kira yang lainnya? Hah? Oh ya, oke. Baik. Ada lagi yang lainnya? Yang lainnya kira-kira apa yang jadi keluhan Pak di bulan puasa biasanya? Bau mulut tak sedap. Oke. Baik. Ada lagi? Sakit perut. Kebanyakan makan kali ya Pak ya. Oke, baik. Ada lagi kira-kira yang lainnya? Hah? Bibir kering. Iyalah, namanya puasa. Kalau nggak puasa minum aja. Oke, ada lagi? Sulit untuk makan. Oh, kurang nafsu makan. Oke. Iya kah? Kurang nafsu makan kah? Bukannya udah kelaparan ya? Oh, langsung udah kurang ya? Oh, oke. Iya, 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 iya. Oke. Baik, baik. Oke. Nah, kira-kira menurut Anda ini di bulan puasa ini orang itu nggak boleh ngapain saja ya? Ya? Bisa dibantu, Bu, slide berikutnya. Ah? Nah, lagi dibantu? Iya, oke. Nah, kira-kira kalau orang puasa nggak boleh ngapain? Nggak boleh makan minum. Nggak boleh ngapain lagi? Nggak boleh marah-marah. Terus? Nggak boleh galau. Oh, ya. Tahun lalu galau ya Pak ya? Terus nggak boleh ngapain lagi? Nggak boleh tidur terus. Oke. Terus nggak boleh ngapain lagi? Nggak boleh gosip. Terus nggak boleh ngapain lagi?
Ah, apa Pak? Nggak boleh rendam di petap. Kelamaan, takut keminum airnya ya. Oke, nggak boleh ngapain lagi kalau orang udah bulan puasa? Apa Pak? Bercinta. Oh, ini menarik ini. Bapak ini mengatakan nggak boleh bercinta. Kira-kira kenapa Pak nggak boleh bercinta Pak? Nah, apa yang terjadi dalam tubuh kita kalau orang itu melakukan ibadah puasa? Yang paling berpengaruh, tubuh kita itu paling berpengaruh di mana? Yang paling terjadi perubahan. Ya, ya. Ya, di next Bu, tolong Bu. Nah, jadi kalau Anda lihat inilah pencernaan kita. Jadi dalam kondisi orang berpuasa, yang paling dirasakan adalah perubahan pada pencernaannya. Kira-kira kalau orang dalam berpuasa ini, puasa itu dia nggak makan berapa lama kira-kira? Hah? Berapa jam? Hmm? Hmm. Kira-kira menurut Bu Roslin berapa lama? Berapa lama? Hah? Ya, kurang lebih 13 jam ya. Nah, itu orang tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Nah, itu yang terjadi. Nah, di mana dalam kondisi waktu 13 jam itu tidak makan apa-apa, pencernaan itu dalam kondisi istirahat. Ya, di mana inilah yang terjadi kurang lebih terjadi 1 tahun 1 kali. Di mana dalam kondisi istirahat ini, sebenarnya pencernaan itu mengalami suatu proses regenerasi. Ya, proses penyembuhan. Ya, makanya kalau Anda pernah dengar yang namanya puasa itu sebenarnya adalah satu proses membantu penyembuhan penyakit. Nah, dan kalau kita bicara tentang yang namanya pencernaan tubuh kita kalau makan sesuatu, makanan kita itu bisa beberapa zat gizi, tidak hanya karbohidrat. Ya, kalau bicara karbohidrat pun ada karbohidrat yang kompleks, ada karbohidrat yang sederhana. Jadi kalau karbohidrat yang kompleks, misalnya kalau bicara tentang nasi. Nah, kalau misalnya karbohidrat yang sederhana, misalnya kita makan sesuatu yang manis. Itu yang sederhana. Nah, nanti ujung-ujungnya karbohidrat itu akan masuk ke dalam tubuh kita, diproses menjadi energi. Nah, tidak lupa peran serta insulin juga membawa yang namanya gula ini menjadi energi bagi tubuh kita. Nah, selain itu juga makanan lainnya seperti protein, vitamin dan mineral pun ikut masuk dalam makanan kita. Nah, jadi lemak itu juga merupakan sumber energi. Ya, apalagi kalau dalam proses pencernaan kita di hati itu terjadi penyimpanan gula. Jadi kalau misalnya Anda kelaparan pun nggak langsung pingsan, ada cadangan energinya. Nah, itu yang terjadi pada tubuh kita. Nah, jadi kalau kita lihat yang namanya tubuh kita ini setelah dapat energi dari makanan, dia akan pakai buat seluruh tubuh. Ya. Nah, itulah proses pencernaan kita. Jadi dalam kondisi berpuasa, kita lebih memilih makanan-makanan yang membuat kita bisa bertahan lebih lama. Nah, kalau kita bicara makan makanan yang manis, itu akan membuat tubuh kita cepat lemas. Ya, mungkin karena pernah dengar bahwa yang namanya orang berolahraga jangan banyak makan yang manis sebelumnya. Nanti cepat lemas. Kenapa? Karena insulin cepat memakai energi dari makanan yang manis. Jadi makanan yang berupa karbohidrat yang kompleks. Ya, contohnya memang nasi lah salah satunya yang umumnya kita makan. Termasuk juga serat. Itu membuat kita lebih tahan lapar. Makanya pemilihan jenis nutrisi yang baik, jenis makanan yang baik pada saat Anda bersahur terutama ya, atau Anda nanti berbuka puasa, yang paling baik adalah makanan yang memang juga berserat. Makanan yang karbohidrat yang kompleks. Jangan cuma makanan yang manis-manis saja. Nah, itu dia ya. Oke, next. Nah, jadi kalau boleh kita katakan bahwa
apa manfaat puasa bagi kesehatan? Ya, salah satu tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan penyakit kalau Anda mengalami sakit. Ya, salah satunya merupakan suatu cara untuk membantu proses penyembuhan penyakit. Nah, dan juga puasa ini merupakan satu hal yang termasuk proses yang namanya next Bu, ya, detox. Detox itu adalah proses pembersihan tubuh dari zat-zat yang bersifat racun atau zat-zat yang menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Ya, jadi kalau kita bicara tentang yang namanya detox, ya proses pembuangan toksin ataupun penyakit dari tubuh kita. Ya, misalnya kalau kita lihat ya orang kalau awal berpuasa, biasanya pernah nggak Anda rasakan ada rasanya, ada riak banyak di tenggorokan. Nah, itu adalah biasa terjadi pada awal puasa. Nah, itu adalah satu proses detox yang terjadi karena kita berpuasa. Termasuk kalau orang awal puasa biasanya kencingnya menjadi lebih keruh. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu adalah bukti bahwa puasa itu merupakan satu proses detox. Ya. Nah, dan juga kalau kita bicara tentang berpuasa ini, ada beberapa tips yang Bapak Ibu perlu perhatikan supaya puasa Anda lancar. Kalau Anda tidak perhatikan ini, bisa jadi puasa Anda menjadi terganggu. Bahkan Anda bukan jadi lebih sehat, malah jadi sakit. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah sahur itu penting. Banyak orang lupa sahur. Ya, selain sahur itu adalah ibadah. Ya, dalam Anda yang menjalankan bulan puasa itu, sahur itu adalah persiapan buat energi tubuh kita. Itu kalau kita bicara tentang sahur. Nah, kalau bicara tentang pada saat makan sahur, salah satu pemilihan makanan yang baik adalah makanan yang tinggi dengan serat. Ya, Anda boleh tetap makan nasi, tetap boleh sedikit makan yang manis. Tapi ingat, jangan terlalu banyak makan yang manis dan Anda boleh lebih fokus pada makanan yang lebih banyak serat, yaitu sayur dan buah-buahan. Ya, nah, jadi yang namanya sayur, buah-buahan itu penting sekali supaya Anda nggak gampang untuk lemes, bertahannya lebih lama. Nah, satu hal yang juga sering terjadi pada saat kondisi sahur adalah biasanya mereka minum sebelumnya Bu, tolong. Ya, sebelumnya. Setelahnya. Nah, suka minum kopi terlalu banyak atau minum teh terlalu banyak. Kan biasanya kalau bangun sahur ngantuk ya. Supaya segar mereka minum kopi nih. Oke lah kalau sedikit. Kalau terlalu banyak, kira-kira apa yang nggak bagus buat kesehatan? Oke, kalau sakit mah betul, nggak boleh minum terlalu banyak kopi. Tapi kira-kira orang yang biasa-biasa aja deh, dia kalau minum kopi terlalu banyak apa yang terjadi? Hah? Ada yang lebih diperhatikan, iya Bu? Oh lemes ya Bu ya. Tapi yang umum apa yang umum? Yang umum apa? Hah? Oke, kalau orang tuh sakit mah betul, asam lambungnya tinggi. Tapi kalau dia nggak asam lambung tinggi, dia orang sehat, tapi nggak boleh minum kopi terlalu banyak. Efek yang langsung dirasakan apa? Hah? Deg-degan. Ya, oke lah, ada beberapa orang. Tapi yang umum terjadi. Udah makan nih Pak. Udah makan, ngopi dia kan? Hah? Seger. Ya, itu efek positif. Efek negatif. Makin merokok. Bukan Mbak, ada yang lebih penting lagi. Anda tahu nggak? Kopi dan teh yang Anda minum terlalu banyak pada saat sahur, itu akan membuat Anda kencing terus-menerus. Kira-kira emang masalahnya apa kalau kencing terus-menerus? Bukan, dehidrasi. Kita kan kalau Anda berpuasa, tahu sendiri kan, sudah menahan lapar, menahan haus. Kalau kencingnya makin banyak, wah, cepat hausnya. Beberapa jam setelah sahur udah haus, udah kering, udah susah nahannya. Jadi Anda jangan seperti itu. Itu membuat kondisi Anda jadi
nyaman, ya. Nah, jadi kurangi kopi dan teh yang terlalu banyak. Oke. Nah, salah satu dari produk Tiansi, nah, yang namanya spirulina, ini adalah satu nutrisi yang bagus sekali untuk Anda yang nanti berpuasa, ya. Di mana yang namanya spirulina ini dia merupakan suplemen nutrisi Tiansi yang lengkap sekali kandungan gizinya. Nah, menurut Anda kandungan gizi yang paling tinggi dari spirulina apa? Wah, suara ibu paling kenceng bener lagi. Iya, protein kandungannya paling tinggi dalam spirulina. Ya, ada juga serat, ada juga vitamin dan mineral, ada juga di dalamnya ada yang namanya apalagi? Asam lemak tak jenuh. Jadi kandungan nutrisi yang baik dari spirulina ini bagus buat kesehatan. Dan terutama kalau kita hubungkan dengan kondisi orang berpuasa. Pertama, dia mengandung serat. Ya, kedua, dengan protein yang tinggi, nutrisi, vitamin dan mineral lengkap, membuat kita punya daya tahan tubuh lebih baik dan membuat nggak gampang untuk lemes. Hah? Gimana Bu? Oke. Nah, dan juga yang pasti stamina kita lebih baik. Nah, dari nutrisi yang lengkap ini. Apalagi kalau sahurnya seadanya. Ya, jadi dengan adanya spirulina ini melengkapi nutrisinya. Ya, oke. Nah, kalau Bapak mie instan doang ya Pak ya? Udah pasti harus spirulina Pak. Ngakunya itu lagi Pak ya. Nah, dan juga ya kalau Anda merasa kurang serat, Anda bisa tambahkan double selulose. Ya, jadi double selulose ini bisa dikonsumsi sebelum makan boleh, sebelum Anda sahur, ya, spirulina sesudah sahur boleh. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Anda konsumsi double selulose ini bisa sebelum makan, kira-kira 15 menit sebelum makan boleh ya. Nah, nanti kira-kira setengah jam setelah makan atau 15 menit setelah makan, Anda boleh minum spirulina, kurang lebih seperti itu. Nah, dan kalau kita bicara sahur yang baik, Anda perhatikan dari segi waktu. Sahur yang baik adalah sahur yang waktunya mendekati imsak. Ya, jangan Anda sahurnya jam 12. Jam 1, nanti lapar lagi. Bertahannya lebih nggak lama. Makanya kalau mau sahur, ya sahurnya mendekati imsak yang paling bagus. Ya. Nah, dan tantangan berikutnya yang terjadi pada saat bulan puasa yang suka terjadi adalah ngantuk. Ya, tantangannya lebih berat ngantuk daripada lapar hausnya. Ya. Nah, susah nak bangun, ya. Nah, aduh, kalau apalagi sebenarnya kalau Anda coba ya bayangkan pada saat bulan puasa. Kan sebentar lagi puasa ya. Nah, habis orang buka puasa biasa ngapain? Tarawih dulu, ngantuknya nanti. Oh iya Kak. Pengalaman pribadi Bu ya. Nah, jadi ada yang ngantuk, oke. Tapi kan biasanya paling nggak tarawih ya. Habis tarawih? Habis tarawih? Tadarus. Setelah tadarus? Ketemu istri. Saya tuh ngapain lagi? Udah tidur? Tidur ya. Istirahat. Kira-kira kalau bisa dapatnya tidurnya berapa lama sih? Enggak, jam berapa tidur biasanya? Jam 10. Nah, bangun jam 3. Coba Anda hitung-hitung cuma 5 jam. Itu kalau jam 10. Belum ibu-ibu yang masak dulu lagi. Aduh. Iya, betul juga ya. Aduh, jadi memang tantangan yang terberat ya memang tidur ya. Nah, apalagi kalau tidur Anda nggak berkualitas, itu dibangunkan susah. Yuk bangun-bangun. Ntar. Sok ntar, gitu kan. Jadi akhirnya nggak bangun-bangun, ketiduran, nggak sahur. Itu yang 5 menit lagi. 5 menitnya malah 1 jam ya. Jadi Anda harus jaga kualitas tidur Anda. Pak, susah ya Pak, memang udah gimana ya Pak ya. Nah, untungnya kita di Tiansi.
Anda bisa meningkatkan kualitas tidur Anda. Nah, Anda lihat. Next. Nah, kalau Anda bangun berkualitas, nih kayak gini nih. Anda lihat tuh. Ini kalau dibantu dengan produk Tiansi, tidur Anda berkualitas, bangunnya segar. Tuh, itu ciri khas bangun yang berkualitas. Ya. Kalau Anda nggak berkualitas tidurnya, seperti ini, tuh. Nguap terus siang hari, ya. Ya nggak? Itu dia. Nguap itu menular. Apalagi ngumpul lagi kan. Next. Nah, Anda bisa manfaatkan tidur siang sejenak, boleh. Atau namanya power nap. Jadi kalau misalnya Anda merasa kurang tidur, siang boleh Anda tidur. Hah? Nggak mengganggu omset. Ya, atur sendiri lah Bu ya. Kalau tidurnya sebentar enggak saya rasa. Kalau Ibu tidurnya setengah jam, 1 jam, omset masih terjaga lah ya. Hah? Yang parah itu seperti teman saya. Pas setelah sahur, tidur sampai mau buka puasa. Nah, itu mengganggu omset, Bu. Nah, jadi memang kalau bicara tidur sebentar oke, sangat membantu stamina Anda, ya. Apalagi kalau Anda malamnya memang kurang tidur. Nah, tapi jangan lupa ya, next. Kita di Tiansi punya produk yang bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Nah, kita punya produk Renov, ya. Terus ada lagi produk yang namanya Mooncord. Nah, jadi Renov dan Mooncord ini bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Nah, Anda bisa konsumsi ini kurang lebih pas mau tidur. Kemudian apalagi dibantu dengan yang namanya kalsium dari Tiansi. Anda bisa konsumsi kurang lebih 1 jam sebelum tidur. Nah, apalagi dipadukan dengan kombinasi produk tadi, itu akan meningkatkan kualitas tidur kita. Bisa membuat tidur kita lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Iya. Hah? Nggak bangun. Ya, memang jadi nyenyak tidurnya. Apa Pak? Tidurnya. Jadi makanya memang Anda harus pasang waker 3 kalau bisa ya. Tapi memang tidurnya nyaman sekali. Yang pasti kalau Anda kurang tidur, dengan produk-produk Tiansi tadi, itu membuat kepala kita nggak pusing. Biasa kalau kita kurang tidur, terus bangun, cuma tidur sebentar, kepala kita pusing rasanya, konsentrasi pun kurang. Kalau Anda bisa bantu dengan produk-produk ini, Anda walaupun tidurnya saat itu kurang, waktu dibangunkan tuh kepala nggak pusing, nggak berat. Dan kalau bangun segar. Itu yang biasanya saya rasakan. Jadi Anda boleh coba ya. Banyak sudah coba di sini? Udah ya. Nah, ya. Iya Pak ya. Tapi kualitas tidur lebih baik Pak. Oh, oke. Oke, next. Nah, ini yang Bapak Ibu tadi ngomong. Ya, lemes, letoy. Ya enggak? Nah, harusnya dalam puasa ini tetap segar lah kalau bisa. Nah, apa yang membuat Anda lemes? Tapi kalau kita bicara lemes itu masih nggak apa-apa. Yang lebih mengganggu lagi kalau daya tahan tubuh kita turun. Anda pernah rasakan enggak kalau lagi daya tahan tubuhnya turun? Apalagi di puasa ini kan orang tantangannya kurang tidur ya. Nah, kalau kurang tidur terus menerus. Ya, kepala sakit. Tapi kalau bicara daya tahan tubuh menurun. Biasanya apa? Mulai dari bersin-bersin dulu. Terus batuk. Ya enggak, radang tenggorokan. Ya, itu yang terjadi. Berarti daya tahan tubuh kita sudah drop itu. Nah, makanya jaga jangan sampai itu terjadi. Biasanya kalau saya pribadi atau teman-teman biasanya yang daya tahan tubuh kalau sudah turun, ya paling enggak dibantu dengan produk. Ya, kita lihat misalnya kita lihat di sini produk Mooncord kembali. Nah, dan juga yang namanya kalsium. Ya, oke. Nah, jadi biasanya saya pribadi kalau udah mau sakit saya minum kalsium 2 bungkus, minum Mooncord.
besoknya nggak jadi tuh sakit. Sering kan, Bapak Ibu? Makanya beruntung sekali. Di kondisi apapun, termasuk dalam kondisi puasa, kita ditemani dengan produk Tiansi. Makanya kalau Anda yang sudah pakai produk Tiansi, Anda akan merasakan rasanya nggak cukup, nggak ada yang kurang deh kalau nggak ada produk Tiansi. Ya, saya kalau kemana-mana, kalau nggak ada produk Tiansi rasanya ada yang kurang. Jadi kalau kita ada produk Tiansi, ya jadi lebih sempurna puasa ini. Nah, ya. Oke. Nah, biasanya juga, waduh ya, orang kalau berpuasa itu jam 6 kapan nih ya, kok lama amat ditungguin. Iya, tuh. Makanya kalau udah ditungguin kayak gini, biasanya, next Bu. Next Bu. Tuh. Balas dendam dalam kondisi, dalam buka puasanya. Itu yang terjadi biasanya. Apalagi yang lupa sahur biasanya. Waduh, nasi yang biasanya paling banyak 2 piring jadi 2 bakul. Wah, pokoknya balas dendam, yang penting kenyang. Ya kan? Padahal kalau Anda tahu, orang kalau bermasalah dengan pencernaan, dia nggak boleh langsung makan banyak. Dia harus dikit-dikit. Ya nggak? Kayak orang sakit mah. Dia cara makannya nggak boleh langsung banyak. Malah tambah sakit. Makanya dikit-dikit tapi sering, ya nggak kalau orang sakit mah. Nah, dalam kondisi orang mau buka puasa, ingat tadi saya sudah ngomong di awal. Sebelum dia buka puasa, pencernanya udah istirahat 13 jam. Lagi dalam kondisi yang drop. Jadi kalau mah yang seperti itu bisa membaik dengan dibantu dengan puasa. Nah, kalau kira-kira orang misalnya dia punya sakit mah dan dia merasa tidak nyaman, supaya puasanya lebih nyaman, Anda boleh bantu dengan produk Tiansi. Ya kan? Produk Tiansi yang bisa dibantu apa? Produk Tiansi untuk sakit mah apa? Ya? Paling banyak orang bilang citin citosan. Paling favorit kan? Maaf Pak, citosan lagi kosong misalnya. Aduh, nggak jualan dong. Anda harus perluas wawasan Anda. Kalau satu produk nggak ada, Anda bisa sarankan yang lainnya. Oke, citin-citosan bagus karena dia bersifat basah. Dia bisa dikonsumsi sebelum makan. Berapa lama kira-kira sebelum makan? 1 jam. Kesuwen Pak 1 jamnya. Kelamaan. 10 menit cukup. Iya. Sebelum makan. Nah boleh. Jadi sebelum sahur sama sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa ya batal. Anda pun diam juga. Ya, sesudah buka. Ya, misalnya Anda sakit mah yang berat. Sebelum tajilan boleh minum citosan. Ya, nah itu. Tapi terutama sahurnya. Nah, kemudian selain citin citosan, Anda juga boleh konsumsi produk lainnya seperti spirulina tadi, termasuk juga kalsium. Kalsium yang dikonsumsi bisa membantu sakit mah. Kapan minumnya? Jangan resep distributor Tiansi semua sebelum tidur semuanya pukul rata. Ya, nggak akan baik cepat sakit mahnya kalau kalsium sebelum tidur. Makanya Anda harus belajar produk lebih dalam, ya. Nah, bicara tentang kalsium, nah paling bagus untuk sakit mah adalah setelah makan pagi. Nah, setelah makan tuh, Anda boleh seduh 1 bungkus, misalnya kalsium 1 boleh. Atau misalnya Anda seorang yang diabetes, setelah Anda buka puasa, setelah apa? Buka puasa boleh setelah sahur terutama ya. Nah, asal belum waktunya, Anda boleh bisa minum kalsium. Nah, ya boleh sutang, boleh juga kalsium 1 Pak. Tergantung kebutuhan Bapak gitu. Oh, diabetes, ya sutang. Ya. Nah, selain itu juga ya, Anda boleh bantu dengan zinc kapsul.
Nah, zinc kapsul ini bisa dikonsumsi pada saat perut masih kosong. Jadi memang sebelum makan apa-apa, zinc ini bisa membantu masalah sakit ma. Apalagi kalau sakit ma-nya berat. Nah, zinc ini bagus sekali. Hah? Yang penting perut kosong, Pak. Heeh. Mau Bapak berapa menit terserah. Tergantung dengan apakah Bapak cuma minum zinc saja atau minum citosan juga. Hah? Dua-duanya? Ya kira-kira 10 menit sebelum makan minum citosan, 1 jam sebelum makannya minum zinc. Nah, kayak gitu kira-kira. Kalau dipadukan zinc dengan citosan. Ya. Nah, tantangan yang juga biasa sering terjadi pada saat orang bulan puasa adalah sembelit. Ya enggak? Heeh. Apalagi dia ini kurang makan serat. Ya. Jadi kalau bicara sembelit ini, nah, coba di next, Bu. Nah, ini yang sangat membantu, double cellulose. Jadi kalau pada saat Anda mengalami sembelit, double cellulose ini bisa membantu. Ya, ingat loh, konsumsi serat termasuk double cellulose harus disertai minum air yang banyak. Dan juga si double cellulose ini mesti dikunyah. Ya diminum, Pak. Hah? Oh gitu ya, Bu ya. Oke. Oke. Jadi memang kalau dikunyah pasti kena air liur dong, Bu. Masa enggak? Namanya dikunyah, Bu. Nah, jadi kalau double cellulose itu misalnya Anda konsumsi 3 tablet atau 4 tablet. Anda kunyah. Ya, dikunyah. Pak, kalau nggak punya gigi gimana? Ya ditumbuh aja. Nah, ya yang penting dihancurkan supaya serat yang larut dan serat yang tidak larut itu bisa terurai. Terus pada saat kita konsumsi telan, disertai minum air yang banyak. Ya, supaya dia bisa membersihkan dinding usus dengan sempurna. Kalau minum airnya sedikit, biasa tambahnya sembelit. Makanya kenapa ada orang bilang, kok saya minum serat tambah sembelit? Nah, karena kurang minum biasanya. Ya, nah, jadi itu yang harus diperhatikan, ya. Berikutnya, nah, ini juga yang sering terjadi pada saat bulan puasa, yaitu bau mulut. Nah, ya, gimana Pak? Bau kentut udah biasa Pak? Iya, bau mulut ini Pak. Nanti kalau bau mulut ini gini, makanya kalau pada saat kita makan, terutama sahur ya, pilihlah makanan yang jangan merangsang bau. Petai, jengkol, ya enggak? Nah, jadi pilihlah makanan yang tidak terlalu merangsang bau. Dan kalau bicara bau mulut, belum tentu masalah di mulutnya. Tapi juga bisa masalah dengan pencernaan. Orang yang sakit masalah pencernaan yang berat, bisa mempunyai bau mulut yang tidak enak. Tapi bisa juga memang karena masalah di mulutnya itu sendiri. Jadi kalau masalah di mulutnya itu sendiri, misalnya masalah dengan kondisi giginya, ya gigi bolongnya banyak, karang gigi banyak, gitu ya. Jadi itu bisa membuat orang bau mulut, ya. Nah, makanya selain itu, Anda kalau memang tahu seperti itu, apalagi kalau dalam kondisi berpuasa di siang hari terutama. Biasa kalau orang puasa kan nggak ngomong lama biasanya, cenderung diam orangnya. Ya nggak? Pemalu. Nah, pemalu itu beda lagi, Pak. Tapi memang kan orang cenderung nggak bawa banyak energi keluar kan. Cenderung lemes biasanya kan, cenderung diem gitu. Ya kalaupun nggak lemes pun dia diem aja, nggak banyak ngomong lah dari biasanya. Tapi bukan hanya karena itu, tapi juga biasanya kalau orang berpuasa diem itu ludah-ludahnya nempel di mulutnya, nggak? Ya nggak? Nah, biasanya gitu nggak? Pas mau ngomong, wah, baunya semerbak. Hah? Bau semerbak ya. Makanya pembersihan mulut dan gigi itu penting. Apalagi kalau Anda dalam kondisi berpuasa. Nah, terutama kalau bicara pemilihan
pasta gigi. Nah, pakailah pasta gigi Tiansi. Kenapa? Ini yang biasanya kalau Anda sudah coba. Biasanya kalau orang pakai pasta gigi Tiansi, dia akan merasakan kesegaran mulutnya lebih lama. Coba Anda yang sudah pakai. Apalagi kalau Anda paling dirasakan pada saat berpuasa. Biasanya ludahnya cenderung nggak nempel. Kalaupun nempel dikit, nggak sebanyak kalau Anda pakai pasta gigi yang lainnya. Nah, jadi pasta gigi Tiansi ini ya bisa juga membunuh bakteri penyebab bau mulut. Apalagi kalau Anda sering sariawan. Nah, dia bisa bantu dengan pasta gigi ini. Dan yang satu hal yang biasa terjadi adalah gusi nggak gampang berdarah. Ada orang biasa kalau ganti pasta gigi baru gampang berdarah gusinya. Nah, dengan semenjak teman-teman saya yang seperti itu yang pakai pasta gigi Tiansi nggak pernah lagi berdarah. Nah, itu hebatnya pasta gigi Tiansi. Ya. Nah, jadi kalau Anda di bulan puasa ini bisa mengkonsumsi pasta gigi Tiansi, salah mengkonsumsi, memakai. Jangan dimakan ya, memakai ya. Hah? Kalau bisa jangan ketelan. Kalau memang ada sariawan, Bapak boleh bantu dengan minum nonitren dan juga Bapak boleh taburin zinc pada sariawannya. Seperti itu. Ya, pasta gigi juga bisa dioleskan, betul. Iya, betul. Nah, next. Nah, perbanyak minum air putih pada saat bulan puasa. Ya gini, kalau Bapak lihat nggak yang namanya minum air putih yang baik berapa banyak kira-kira? 2 liter, 2,5 liter. Oke, 8 gelas. Kalau bicara gelas, jangan gelas yang kecil-kecil. Nggak cukup. Ya, nah kira-kira patokannya ya 2,5 liter kurang lebih ya. Nah, dalam 1 hari. Makanya perbanyak makanan yang berkuah, itu akan lebih baik. Nah, yang Bapak bilang kencing terus itu kalau misalnya Bapak minum 8 gelasnya sekaligus. Sekarang kan lagi ada iklan di TV ya. Minum air bukan 8 gelas sehari kan? Nah, kan 2, 4, 2 kan? Ya kurang lebih gitu pembagiannya, Pak. Gitu, ya. Dan ya tadi teh, kopi kan merangsang kencing. Jadi memang apalagi kalau Anda pakai kalung aura. Kalung aura itu itu membuat Anda cepat haus. Ya makanya Anda harus banyak minum. Nah, dan boleh nggak Pak dalam kondisi berpuasa itu orang melakukan aktivitas olahraga? Boleh. Kalau olahraga di malam hari jelas boleh. Nah, tapi yang masalahnya kalau siang hari kan, itu panas, Anda bisa dehidrasi. Makanya olahraga yang Anda pilih jangan yang berat-berat. Jogging masih oke lah. Bersepeda ringan masih oke. Ya, next Bu. Ya, bersepeda ringan masih oke. Jangan angkat besi. Atau fitness yang terlalu berat. Ya, dan pilihlah olahraga itu sebelumnya Bu, sebelumnya. Nah, pilihlah olahraga itu selain ringan mendekati buka puasa. Jadi kalau pada saat terjadi dehidrasi, udah langsung buka puasa. Iya, nggak usah batalin kan Bu ya? Iya. Makanya, nah, olahraga boleh menjaga kebugaran kita pada saat berpuasa, tapi harus tahu waktu dan jenis olahraganya. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menjalankan ibadah puasa dengan baik, itu akan membuat Anda hidup lebih sehat pada saat bulan puasa, dan berpuasa itu membuat Anda tetap bugar. Anda bisa menjalankan puasa itu dengan baik gitu ya sampai waktunya gitu. Oke? Baik. Nah, kira-kira inilah tips dan trik singkat tentang bagaimana menjalankan bulan puasa yang baik. Nah, baik teman-teman yang ada di ruangan ini mungkin ada yang ingin bertanya, silakan tentang berpuasa. Oke, silakan. Jadi saya ada pasien untuk pemulihan kolesterol sama asam urat. Iya. Tadi kan nggak masuk teh dan bahkan teh juga tidak disarankan. Bagaimana kalau dia konsumsi Zion City setelah puasa, setelah sahur dan berbukanya? Oke. Bagaimana? Baik.
Bagaimana kalau orang setelah sahur atau berbuka puasa mengkonsumsi yang GT, tehnya Tiansi? Boleh saja kalau misalnya apalagi dia makan-makan pada saat dia berbuka sahur itu Anda nilai, wah lemaknya tinggi, wah santannya banyak gitu ya, boleh. Tapi ingat Pak, terutama saat sahur, tehnya Tiansi itu namanya tetap teh, jangan terlalu banyak. Nanti malah kencingnya terus-menerus kan kita sudah bilang. Nah itu, lebih baik Pak kalau bisa memilih, pilihlah produk yang bisa juga menurunkan kolesterol tapi tidak menyebabkan seperti itu. Misalnya setelah dia makan minum Grab Extract, minum Vitaline, kan omsetnya lebih besar. Ya enggak? Katanya mau ke Tiongkok. Jangan jualannya cuma teh. Gitu, Grab Extract sekalian Pak. Gitu. Oke? Tapi kalau Iya. untuk masalah berbukanya tidak masalah dok ya. Berbuka puasa nggak Nggak masalah. masalah ya. Kan setelah itu kan udah cenderung lama kan Iya. setelah buka puasanya. Oke, baik Pak, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya kalau sedang proses minum yang untuk peninggi ya. Nah, ketika puasa itu dosisnya seperti apa ya dan efeknya juga jadinya bagaimana, lebih bagus atau seperti apa? Karena kan konsumsinya kalsium, terus zinc, terus itu. Nah, itu ketika dosis itu seperti apa? Apa masih dua-dua atau bagaimana? Bagi orang yang lagi dalam program meningkatkan tinggi badan, dalam kondisi berpuasa, kalsiumnya tetap. Kalsiumnya tetap. Diminum sebelum tidur. Bukan setelah sahur ya? Hah? Setelah sahur nggak minum juga. Ketika sahur. Setelah sahur boleh, tapi kan lebih pengaruh pada sebelum tidur, Pak. Misalnya Bapak konsumsi 2 bungkus atau 3 bungkus sebelum tidur. Seperti itu. Oke? Iya, Pak. Ini di luar puasa tapi mengenai produk. Kalau misalnya Renif sama Citinsitosan boleh di itu nggak combine gitu? Boleh, tapi diberikan jarak kurang lebih 1 jam. Nggak, soalnya saya suka nyeri-nyeri di sini dok. Saya jadi takut gitu loh. Hah? Suka nyeri saya di sini, nggak tahu kenapa ya. Suka nyeri? Heeh. Harus diperiksakan, Pak. Bisa otot, bisa juga usus buntu. Jadi Bapak harus periksa lah. Kalau Bapak tanya saya di sini, saya langsung bisa tebak Bapak perlu takut. Mungkin saya dukun gitu, Pak. Nggak, bukan ada masalah itu ya dok. Hah? Bukan ada masalah itu ya. Soalnya saya nggak tahu. Ah. Kayak apa karena terus terang sebelum saya kenal Tiansi kan saya ada jam itu, yang jam dokter laser. Saya suka pakai juga yang untuk menghancurkan lemak itu. Jadi itu saya pakai, terus saya hantem tehnya Tiansi, terus saya hantem lagi Renuf sama ini. Nah itu kan sama-sama kan nyedot kolesterol, apa karena itu dok? Saya rasa sih tidak. Tapi kalau Bapak sering nyeri di sana, lebih mungkin terjadi kalau cerita yang kira-kira sedikit lebih ekstrim, kemungkinan lokasi sana memang menunjukkan bahwa lokasi yang orang sering usus buntu, appendicitis. Jadi saya sarankan Bapak cek dulu. Ya, biasanya kalau belum terlalu parah, biasanya bisa dibantu dengan obat atau dengan produk Tiansi. Kalau sudah parah biasa harus operasi Pak biasanya. Produknya apa tuh dok, bagusnya dok? Kalau memang sudah parah ya harus operasi. Setelah Baru-baru ini operasi, baru-baru ini aja setelah minum ya, Tiansi. makanya Bapak sebaiknya diperiksakan dulu seperti itu. Kalau kita maintain pakai produk Tiansi apa kira-kira dok? Kalau memang udah parah dengan produk Tiansi susah untuk membantu Pak. Harus dioperasi. Yang kita khawatir kalau memang itu parah, itu bisa pecah Pak. Bahaya. Kadang-kadang aja sih nongol. Ya, coba diperiksakan dulu saja Pak. Oh, iya. Lebih baik ya. Oke dok, makasih dok. Ya. Oke, baik. Ada lagi tentang puasa? Oke, bisa dibantu mic-nya, Bu. Terima kasih dokter. Ya. Saya ingin nanyakan, bila mana kita mau berobat di rumah sakit, sebelum periksa darah atau periksa penyakitnya itu selalu dianjurkan untuk berpuasa lebih dulu. Itu kegunaannya apa itu sebenarnya? Oke. Terima kasih.
Misalnya kalau Bapak sebelum pemeriksaan lab tertentu malamnya suruh puasa, itu supaya hasilnya nanti lebih akurat, Pak. Itu tujuannya. Oh. Jadi ada apa namanya membantu. Bukan membantu penyembuhan, tapi memang supaya hasilnya nanti pas diperiksa keakuratannya bagus. Gitu, Pak. Ya? Oke. Gini dok, untuk Ya. yang penyakit diabetes, Ya. berarti kan kalau dia puasa, berarti kan dikatakan dari pagi sampai sebelum buka, dia kan dalam keadaan hipo ya istilahnya ya. Jadi lemah gitu ya. Nah setelah itu dia makan, berarti kan hiper, jadi artinya terlalu banyak. Nah kalau untuk yang diabetes ini, itu sebetulnya seperti apa tipsnya dokter untuk Oke. makan dan juga untuk productance-nya untuk maintain gitu ya. Baik. Ya. Jadi kalau Anda seorang yang penderita diabetes dan menjalani ibadah bulan puasa ini memang harus lebih diperhatikan masalah nutrisinya. Jadi kalau bicara tentang karbohidrat tadi, jangan terlalu banyak makan yang manis. Lebih banyak karbohidrat yang kompleks, tapi tetap jangan takarannya dibatasi. Perbanyak serat supaya lebih tahan lama laparnya. Bantu dengan nutrisi supaya nggak lemes. Contohnya spirulina tadi, Pak. Atau boleh memilih diakon. Diakon kan di dalamnya sudah ada spirulina. Nah itu dia. Ya, dan kalsium 2 tentunya. Apalagi kalau setelah sahur minum kalsium 2, stamina lebih baik. Ya, itu bicara tentang diabetes. Kalau memang di tengah-tengah puasa dia merasa drop sekali, ya terpaksa dia batalin ya, biasanya ya, terpaksa. Tapi makanya kalau dia sahur dengan baik, dia bisa bertahan, Pak. Jadi memang makanya tetap orang diabetes ini dia harus sedia permen. Jadi pas dia merasa gula darah turun, dia langsung konsumsi permen itu kalau memang diperlukan sekali. Hah? Permennya apa saja? Kalau Tiansi ada produksi permen Tiansi, Bu. Biar omset ya. Yang penting manis permennya, Bu, biasanya. Iya, Pak. Kalau spirulina itu bagi anak-anak yang biasa, yang normal ya, Mm-mm. sehat gitu. Mm-mm. Itu boleh nggak sih diminum? Boleh. Karena Baby yang 1 tahun 2 Bayi. bulan. kalau bayi ya cenderung belum diperlukan. Tapi kalau misalnya Bapak berikan dengan tujuan tertentu silakan. Kan dia masih dapat ASI dari ibunya. Enggak. Oh, nggak dapat ASI. Iya, nggak ya dapat ASI. wajar lah, bolehlah Enggak, dikasih. soalnya gini dok. Kalsium 3 aja minimal, Pak. Tapi ASI adalah nutrisi yang paling baik dari semuanya. Ya, kalau bisa ASI. Babynya tuh kalau batuk suka keluar dari hidung itu. Nah, Makanan itu semua. berarti ada masalah, Pak. Diperiksakan dulu bayinya. Periksakan bayinya. Iya. Jadi jangan dulu dikasih spirulina. Iya, lebih baik Bapak periksa dulu kenapa refleks batuknya seperti itu. Ya? Pokoknya dia kalau dia batuk aja. Ya. Suka keluar dari hidung semua, dari mulut. Ya. Oke dok, makasih. Oke, baik. Ya, ada lagi tentang berpuasa? Ya dokter, tadi aku nanya, kan misalnya kita berpuasa, kan ada kadang kalau misalnya hari biasa kan, kalau pakai paket pelangsing kan itu kan saya 3 kali. Kalau yang berpuasa gimana cara ngaturnya? Ya 2 kali. 2 kali Jadi aja? kalau yang biasa Anda minum produk 3 kali sehari, Heeh. ya pas berpuasa ya 2 kali. Kalaupun mau 3 kali, minumnya pas malam. Kan gitu. Ya. Terus aku ada dikit lagi dok, nanya, itu kan soalnya ada saksian yang tentang odol tadi. Saksian itu ada orang katanya dia radang, disuruh apa lainnya. Apa? Disuruh sama Dia radang di mana? Radang di leher. Di tenggorokan. Di tenggorokan. Oke. Itu dia katanya udah minum aja odol Tiansi, benar ditelan, katanya sembuh, itu benar. Oke. Baik ya. Saya luruskan Bu ya. Jadi memang pasta gigi Tiansi itu kalau orang biasa pakai, biasa kan ada ketelan-telan sedikit ya. Jadi jadi kalau dia sakit tenggorokan biasa memang terbantu bisa membaik. Karena memang pasta gigi Tiansi itu ada anti kumannya memang. Tapi enggak juga ditelan Bu. Ya.
Jadi indikasinya nggak sampai disuruh ditelan. Makanya ini orang kepintaran biasanya. Ya, kan kalau dia beneran telan kan lewat juga ya, membaik juga, tapi nggak disarankan kalau menurut saya. Ya. Masih dingin ya sampai di lambung ya. Oke lah. Ya. Oke, baik. Dok, Ada lagi? Ya dok, Oh iya Pak. untuk ibu hamil. Heeh. Jadi ada ibu hamil ya udah 4 bulanan, jadi kok kondisinya kan kurang bagus. Nah, terus lagi konsumsi kalsium sama zinc. Lah untuk bulan puasa itu bagusnya apa aja, Bu? Oke. Kalau ibu hamil yang memang bermasalah, memang harus dikonsultasikan lagi ke dokternya. Tapi secara umum, ibu hamil yang memang kalaupun mau berpuasa, harus dijaga nutrisinya sebenarnya, Pak. Apa aja, Dok? Ya Yang tetap dia pertama makan dari segi makanannya waktu sahur dan berbuka dia harus lebih yang bergizi. Nutrisi dari Tiansi seperti kalsium 1, spirulina, zinc itu tetap harus diberikan supaya dia jaga betul, jangan sampai nutrisi itu kurang. Kan dia bisa tetap konsumsi pada saat sahur, buka dan malamnya kan. Gitu. dibanyakin nggak apa-apa ya, Pak? Dibanyakin enggak Dibanyakin. apa-apa. Iya, Oke. ya. Ya, makasih. Oke. Baik. Oke. Satu lagi yang terakhir kalau ada. Oke, silakan Mbak. Oke, makasih. Ya. Jadi yang masalah pencernaan tadi ya dok, Mm-mm. ketika bau mulut yang disebabkan karena pencernaan, jadi kita rekomendasinya kayak gimana? Terus selama berpuasa dia kan istilahnya lebih banyak lebih mengurangi ngobrol istilahnya kan. Mhm. Jadi intens untuk bau mulutnya lebih tinggi malahan kan ya, dengan diam kan. Nah Hmm. itu kita kasih solusinya seperti apa? Oke. Tadi saya sudah katakan bahwa yang namanya bau mulut bisa juga kan masalah pencernaan. Jadi kalau dia masalah pencernaan, betulkan masalah pencernaannya. Misalnya dia ada sakit mah, zinc, spirulina, citosan, kalsium itu kan boleh dibantu, ya. Atau sembelit, double cellulose. Jadi intinya kalau dia ada masalah pencernaan, betulkan, selesaikan, bantu dengan produk Tiansi boleh. Nah, kalau memang dari mulut itu sendiri, misalnya dia banyak karang gigi. Nah, selain boleh pasang gigi Tiansi, kalau memang terlalu hebat, boleh dibantu dengan ke dokter gigi untuk dibersihkan karang giginya. Jadi perawatan mulut pada saat puasa itu penting sekali. Oke, kira-kira terjawab Bu? Oke, baik. Oke, baik. Semoga puasa Anda lebih baik lagi nanti dengan tips dan trik ini. Dan tentunya di saat bulan puasa yang juga penting, selain Anda dapatkan manfaatnya, Anda juga mendapatkan kesehatannya dan juga bisnis Anda di Tiansi lebih ngomset lebih besar lagi ya. Ingat 2 bulan ke Tiongkok ya dengan omset yang Anda sudah tahu ya. Siapkan omset Anda di bulan puasa ya, miliki kesehatan yang baik dan selamat berpuasa. Oke.